Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fajar di channel saya Fajar Labs. Dalam kesempatan kali ini saya ingin membuat sebuah video di mana video ini adalah hasil keisengan atau inspirasi dari teman-teman kantor, di mana teman-teman kantor itu biasanya ketika lagi kerja lagi semangat-semangatnya itu on fire begitu sambil dengerin headset musik itu tanpa sadar itu tuh tangannya itu sambil mainin ketok-ketok meja, ketok-ketok mousepad begitu kan. Mungkin lagi semangat-semangatnya begitu. Saya melihatnya itu oh ini bisa jadi sebuah inspirasi begitu, sebuah ide maksudnya begitu. Akhirnya saya ingin mewujudkan ide itu menjadi suara pad music beneran di mana saya menggunakan pad mousepad, maksudnya mousepad yang lebar begitu. Saya pasang piezoelektrik 3 buah karena hanya punya 3 buah. Mungkin kalau punya banyak saya bisa pasang lebih banyak lagi nada-nada di situ. Maksudnya instrumen musik elektriknya bisa saya pasang lebih banyak. Cuma karena punya stok cuma 3 jadi pasang itu aja. Jadi ini hanya sebagai simulasi saja. Nanti kalau memang udah memang niat beneran mungkin saya bikin yang lebih banyak begitu karena hanya iseng kan gitu dan sebagai sampel saja. Oke. eh Komponen yang dibutuhkan apa saja sih? Komponen yang dibutuhkan itu tentunya Arduino, sensornya dipakai ada piezoelektrik, dan juga perlu PC untuk menjalankan script Python-nya. Oke, cara kerjanya begini. Dasarnya itu piezoelektrik itu menerima getaran. Nah, getarannya itu akan menghasilkan denyut-denyut listrik begitu. Jadi denyutnya itu akan dibaca oleh pin input analog. Jadi di Arduino Uno itu analognya ada 6. Jadi karena ini 3 sensor, analognya kan dimulai dari A0, A0, A1, A2, A3 sampai 5. Jadi saya pasang dari A0, A1, A2 begitu. Jadi ketika kita ketuk begini atau digebrak atau gimana akan diterima piezo dan menghasilkan denyut listrik kecil begitu dan dibaca oleh Arduino. Oleh Arduino nanti akan diteruskan ke PC melalui komunikasi serial. Nah, ketika Python menerima data dari Arduino, disinilah kita akan mengeset instrumen music elektriknya begitu. Dalam kali ini saya menggunakan drum kit begitu. Bisa saja kita pakai instrumen piano atau suara-suara yang lain, bahkan kita bisa menggunakan sebagai keyboard enter atau keyboard yang lainnya. Mungkin lagi kesel-keselnya itu enter digebrak mejanya, itu bisa juga kita bikin kayak gitu. Tapi ya eh, kembali ke awal karena isengnya kan teman-teman yang lagi ini kan apa namanya on fire ketok-ketok meja mungkin sambil dengerin musik kan. Nah, kita buat itu sebagai si mousepadnya ini sebagai instrumen musiknya juga begitu. Jadi biar lebih menarik aja gitu. Nah, oke, langsung saja kita ke prakteknya ya. Let's go. Jadi kita langsung saja kita coba ya simulasikan pad drum di mousepad. Dimana ini mousepadnya itu ukuran segini nih. Nah, ini mousepadnya ukuran segini. Nah, sedangkan saya cuma pasang 3 aja karena kebetulan sensor piezo saya cuma hanya tersedia 3. Jadi hanya untuk bass, snare, sama hi-hat. Oke, kita jalankan scriptnya. Nama file scriptnya saya buat namanya playpad gitu ya. Anggap saja itu untuk bermain pad begitu. Kita jalankan dengan tekan enter. Nah, ini sudah
script tersebut itu sudah terkoneksi dengan Arduino. Kita coba tes. Nah, ini ya sensornya itu saya taruh dekat sini. Nah, ini snare elektrik. Ini hi-hat elektrik. Ini kick pick ya, drum. Nah, kayak gini. Nah, keren kan? Ini dari ini iseng-iseng mungkin tangannya begini. Gitu. Mungkin jadi musik anggap aja kayak inilah playpad begitu. Jadi kita cukup pakai Arduino sama sensor piezo. Kita bisa memainkan pad seperti orang-orang keren gitu yang beli pad begitu ya, beli pad khusus untuk musik gitu atau instrumen. Jadi seperti ini ada 3, ini hi-hat, ini snare. Nah, ini untuk kick pick ya, kicknya ya, atau untuk bassnya gitu. Kita coba. Itu jadi itu ya, kalau kita instrumen atau gimana ya, kita coba. Itulah pokoknya ya, anggap aja cuma 3, soalnya kalau bisa dibikin banyak mungkin lebih menarik kali ya, dari ujung sini ini isinya apa, jadi kita tinggal taruh sebelah mana, atau mungkin kita tandain. Kalau di video ini memang nggak saya tandain ya, biar keren aja gitu. Ya kayak gini. Gitulah di sini di command prompt itu di script Python-nya saya tandain, itu saya print informasinya bahwa ini tuh apa yang dipencet, ini itu bagian snare-nya. Nah, ini hi-hat-nya, ini kick-nya atau bass-nya. Jadi bisa kita bikin berbagai macam-macam suara instrumen, macam-macam, mungkin kendang atau apa, atau piano atau macam-macam. Dan saya menggunakan ini tuh di port analog ya, analog read gitu. Saya baca, saya coba diimplementasikan begitu. Nah, dari sini kita bisa memasang, cuma mungkin ya maksimal cuma 5 ya, karena 6 kali ya, 6 ada 6 sensor. Dari analog A0 sampai analog A5. Oke, kurang lebih seperti itu. Nanti saya coba jelaskan bagian-bagian untuk scriptnya, terus cara menambahkan ininya apa namanya, kan ini kan saya cuma pasang 3 dari A0 sampai A2. Nanti kalau memang mau menambahkan bagian mana yang harus ditambahkan, nanti scriptnya saya jelaskan setelah sesi ini. Oke. Nah, selanjutnya saya akan memperlihatkan pada piezo yang saya tempelkan di mousepadnya ini seperti apa. Saya akan coba balik di bawah mousepadnya itu. Nah, kan seperti kita, bentar, saya copot ininya dulu, power supply-nya dulu. Nah,
Ini di bawah mousepadnya itu seperti ini. Ini ada sensor piezonya saya tempel di sini. Saya tempel di sini dan saya tempel sini, ada 3 kan. Ini kabel-kabelnya yang menuju ke Arduino analog grid nih, ada di sini nih. Nah, kurang lebih bawahnya itu seperti ini ya. Jadi mohon maaf jika mungkin bawahnya cuma ditempel-tempel begini ya. Karena cuma posisinya di bawah kan hanya cuma buat nempelin aja, bunyi kan. Nah, seperti itu kita cek. Nah, ini snare-nya, ini mana? Copot kali ya ini. Nah, itu kurang kencang aja berarti ini. Nah, ini untuk hi-hat-nya. Jadi sebenarnya untuk memasang seperti ini tuh sebenarnya harus dilapisin lagi, karena kalau nggak dilapisin bisa jadi sensor piezonya yang pada bagian tengah itu tuh akan rusak ya, atau pecah begitu kan. Kalau untuk memasang seperti ini tuh tidak direkomendasikan. Jadi ini hanya sebuah sampel prototipe saja. Jadi kalau yang lebih bagusnya lagi itu ini harus sensornya ini tuh harus dilindungi lagi gitu, harus dilapisin lagi begitu. Jadi ketika ada momentum atau hentakan begitu tuh tidak menyebabkan ini langsung terkena sensornya langsung. Jadi berakibat pada kerusakan sensornya begitu. Nah, mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya ini belinya di mana, nanti komponen-komponen seperti biasa saya akan taruh di description semuanya, dari sensornya, dari script-scriptnya saya kasih semuanya, dari wiring diagramnya seperti apa saya taruh di description. Oke, sip. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian script Arduino-nya. Di sini saya menulis variabel inisialisasi. Pada bagian paling atas itu ada patch dari A0, A1, A2, A3. Ini maksudnya adalah daftar atau array dari analog pin Arduino-nya ya. Jadi dari pin Arduino ada A0, A1, A2, A3, A4, A5. Tapi dalam praktek ini hanya menggunakan pin A0, A1, A2, A3, A4, A5 itu nggak dipakai. Tapi walaupun diisi di sini juga nggak apa-apa, karena nggak ada nilai, asalkan pinnya walaupun dipakai begini, pinnya itu sudah kita pasangin resistor 100K atau untuk kopel, atau biar nggak terjadi bouncing begitu ya, maksudnya biar datanya nggak stabil begitu. Jadi kalau dipasangin resistor 100K itu akan tetap di angka 0 begitu. Selanjutnya ini adalah numpad. Numpad itu adalah berisi nilai dari total pads-nya. Nanti nilai dari numpads ini dipakai untuk mencacah atau iterasi pada bagian for ini. Jadi dipakai untuk di sini total dari semua pads-nya begitu. Selanjutnya pin LED Z13. Seperti biasa ini default-nya LED Arduino. Selanjutnya pada pad reading ini maksudnya ini adalah variabel temporary yang menerima data dari fungsi analog read begitu. Dia akan menerima dari tiap-tiap pin Arduino analognya, nanti diterima ditampung di pad reading ini. Ini last milis ini adalah berisi nanti waktu untuk melakukan multitasking. Dia akan merekam informasi waktu terakhir dari multitaskingnya begitu. Nah, selanjutnya ini tinggal dicacah di sini multitaskingnya di sini. Jadi maksudnya ini multitasking itu ketika ada event, ketika waktu kita mengetuk sensor A, B, C begitu, 1, 2, 3 sensor ini ketika bersamaan itu nggak akan terjadi delay atau lag begitu, karena pinnya nggak saling tunggu-tungguan begitu. Maksudnya waktu membacanya itu tidak tunggu-tungguan. Jadi dengan adanya seperti ini itu kita akan bikin multitasking lah ya gitu, bukan multi threading, karena ini microcontroller bukan microprosesor. Jadi itu
bikin-bikinan lah gitu, jadi multitasking begitu. Oke. Nah, selanjutnya di bawahnya ini logikanya seperti biasa, ini path reading lebih besar atau sama dengan sensitivitas. Nanti ini akan mengupdate waktu terakhir ya dari tiap-tiap data atau data dari tiap-tiap analog, nanti data dari tiap-tiap pin, maksudnya begitu. Nanti timingnya itu akan disimpan di sini, milih waktu terakhirnya akan disimpan di sini. Selanjutnya ini ada serial write. Nah, disinilah yang nanti dikirimkan ke serial comment begitu. Jadi ini adalah ada serial write, maksudnya ini data akan dikirimkan ke serial communication ke komputer yang nantinya akan dibaca oleh script Python begitu. Ini digital write, pin LED statusnya high. Ketika ada data, dia akan menyalakan lampunya begitu, menyalakan LED-nya begitu. Memang jika path reading-nya kurang dari, di sini akan mematikan LED-nya begitu. Oke, selanjutnya nah ini untuk script Python-nya benar-benar minimalis sekali ya. Jadi saya menggunakan library dari pygame untuk memutar sound instrumennya begitu ya. Di sini ada serial, importnya ada import time, ada import pygame. Sebenarnya dari baca-baca referensi itu ada dua pilihan kan, ada pygame, ada pyglet begitu. Informasinya sih cepetan pyglet, tapi kalau saya cek-cek sih nggak jauh beda ya. Cuma saya suka dari pygame itu karena ada mixernya begini, jadi kita bisa olah mixernya dari mixer 0, 1, 2, 3 gitu. Tapi ini saya jadikan satu karena kita nggak perlu dipisahin mixernya begitu. Selanjutnya di bawahnya itu ada variabel S1, S2, S3, S4 dan seterusnya. Ini saya ini terlebih dahulu, nanti ini adalah nama file dari soundnya. Jadi hi-hat itu wav itu hi-hat.wav itu maksudnya soundnya. Nanti waktu ini dijalankan akan terdengar suara hi-hat gitu. Selanjutnya kick, pick ini maksudnya file-file ini bass begitu ya. Selanjutnya snare, elektro ini ya snare begitu, snare elektro. Kick, pick ya ini buat tes-tes saja ya. Jadi filenya nanti itu jadi satu folder sama playpad begitu. Oke, Arduino serialnya, Arduino serial kita set baud rate-nya ke 9600 ya. 9600 dan COM-nya ada di COM 3 begitu. Kita default aja pakai 9600. Nah, di sini tuh ada looping. Nah, loopingnya di sini itu ketika membaca dia akan ketika menerima data dari Arduino, di sini akan ditampung ke data serial dan kita akan membuat kondisi di sini. Jika kondisinya yang diterima itu adalah strip X 00, anggap aja ini 0, A0, maksudnya 0, 1, 2, 3 nih, maksudnya ini urutannya dari ini nih, saya liatin dulu. Kosong 1 2 3 ini adalah ini I-nya ini, iterasi ini, jadi incrementnya itu 0 1 2 3 karena yang dibacakan I-nya nih. I ketika I itu kan nanti ini kan isinya dari numpad kan. Numpad ini tuh I itu anggap aja indeks dari 0, 1, 2, 3 begitu. Jadi A0 itu pad 0 nanti diisi dengan sound apa begitu. Jadi A0, 0, 1, 2, 3 ini tadi. Jadi kalau di 0 itu dia input 0,
di input 1, input 2, input 3 nanti akan diisi apa. Nanti dan seterusnya diikuti dengan ditandain begini ya. Strip X03 begitu. Terserah mau dibikin ini secara basic aja, maksudnya biar ini tuh scriptnya sangat gampang dibaca ya. Jadi kita set dulu di sini semuanya, kita ini dari awal. Kita koneksikan dengan Arduino di COM3 dan baud rate-nya di 9600. Encodingnya UTF-8, data serialnya kita set non. Data serialnya selanjutnya kita baca, terus kita decode dengan encoding UTF-8. Nah, hasilnya akan menerima data seperti ini. Pas dikirim data yang diterima dari Arduino itu sebenarnya yang dikirim itu 0123, tapi setelah dibaca di sini jadi strip X00. Jadi begitu. Jadi nanti set kondisinya begitu di sini aja. Jadi if jika diterima sensor 0 A0 isinya ini. Sensor A1 isinya ini, sensor A2 isinya ini, sensor A3 sensor ini, dan sampai 5 begitu. Nah, kita minimalis begini, tapi insya Allah ini tuh enggak lag lah begitu. Jadi kita udah set di awal supaya benar-benar performanya itu tuh cepat, tapi dengan script yang cukup sederhana saja begitu. Oke, mungkin jika memang belum paham nanti tanyain aja atau kasih screenshot potongan dari scriptnya, ini maksudnya apa. Nanti di kolom komentar boleh tanya-tanya saja. Nanti insya Allah memang kalau saya sempat lihat di komentar, nanti insya Allah saya langsung balas ya. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu tutorial videonya. Mungkin bagi teman-teman yang belum jelas atau blas bisa kirim pertanyaannya di kolom komentar. Mohon maaf jika untuk penjelasan di video ini atau gambar kurang jelas, karena untuk pengambilannya saya menggunakan streaming dari kamera HP. Mungkin next berikutnya insya Allah kalau memang ada dana akan saya buat yang lebih jelas lagi. Jadi cukup sekian video ini, mohon maaf jika memang penjelasannya kurang jelas. Silahkan komen di kolom komentar. Untuk keterangan detailnya nanti saya kirim ke kolom description ya. Nanti seperti biasa saya kirim source code-nya, saya kirim link-link beli barangnya di mana, saya kirim wiring diagramnya atau skematiknya seperti apa. Nanti saya tulis semuanya lengkap di situ. Jangan lupa dukung channel ini agar channel ini bisa berkembang dengan cara subscribe, komen, dan share ke teman-teman sosial media atau teman-teman lainnya agar channel ini lebih dikenal ke teman-teman lainnya. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.